Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Maaf nih ya, perlu waktu kurang lebih 2 minggu untuk menyelesaikan video ini, supaya bisa menjadi lebih komprehensif dan mendetail. Karena dalam video ini ada beberapa riset mendalam yang harus dilakukan. Kali ini saya ingin bahas mengenai digital banking dengan judul Digital Banking Menaiki Ombak Terakhirnya. Jadi di video ini kita akan mencoba melihat bagaimana digital banking dari sisi fundamental dan technical analisisnya. Oke, jadi tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya baik secara FA maupun technical. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Digital banking riding their last wave atau digital banking menaiki ombak terakhirnya. Oke, jadi dalam kurun waktu 2 minggu ini saya sebenarnya sedikit mempelajari konsep dalam industri teknologi, di mana mereka bisa mencapai exponential growth-nya, itu sebenarnya gara-gara ada ekosistemnya yang membentuk. Jadi kemarin pun saya akhirnya memahami dalam suatu webinar pengertian mengapa cryptocurrency itu ada, dan muncullah NFT, dan kemudian metaverse akhirnya muncul pula. Jadi key-nya adalah ekosistem di dalam teknologi itu sendiri. Jadi kalau key bank digital apa saja sih? Nah, berikut saya rangkumkan key bank digital tersebut. Yang pertama adalah mereka melakukan disrupsi konvensional banking atau consumer konvensional yang menuju kepada small medium enterprise. Kemudian mereka tumbuh berdasarkan atas ekosistemnya. Ini penting, teman-teman. Nanti di dalam kita akan lihat bagaimana saya akan memilih digital banking yang memiliki ekosistem yang kuat. Kemudian nasabah dapat tumbuh secara eksponensial. Jadi ini mirip dengan konteks saham-saham teknologi seperti Buka, Goto, dan maupun saham logistik yaitu ASA. Kemudian yang berikutnya adalah, yang penting adalah dengan konsep digital, maka diharapkan biaya pendapatan bunga itu akan rendah. Nah, itu yang ditargetkan. Jadi inilah 4 dari apa sih itu banking digital, yaitu disrupsi konvensional, tumbuh berdasarkan atas ekosistem, nasabah tumbuh secara eksponensial, dan biaya pendapatan bunga yang rendah. Dan ini yang penting untuk teman-teman ingat, yaitu ekosistem. Oke, the ecosystem support. Yang pertama adalah investor strategiknya dulu yang harus ada. Kemudian dia memiliki produk konsumtif atau consumer product. Nah, kemudian adalah pinjaman cepat. Dan yang keempat adalah produk investasi. Jadi ini saya coba memetakan ya. Dan yang kelima adalah terkoneksi dengan kebutuhan dasar. Nah, kalau tadi sedikit kita sedikit kembali ke konsep. Oke, kalau kita kembali ke terkoneksi dengan kebutuhan dasar, dan jadi ada investor strategik, konsumtif, pinjaman cepat, produk investasi, dan terkoneksi dengan kebutuhan dasar. Juga berikutnya adalah akuisisi nasabah. Nah, akuisisi nasabah ini adalah mirip chicken and egg. Jadi kita mau dibahas seringkali kan, bahwa kalau kita mau menjual suatu ke nasabah, yang penting itu ada dulu produknya atau ada dulu nasabahnya. Jadi kalau dari saya berpikir harusnya untuk produknya dulu ada, baru nanti
bisa menjadi suatu nasabah. Karena kalau tidak ada produk, bagaimana kita bisa menjaring nasabahnya? Jadi nanti teman-teman bisa melihat masing-masing keunggulan dan kelemahan dari bank digital yang akan saya presenting ini. Oke, jadi penasaran bank-bank digitalnya apa saja? Jadi yang saya akan bahas adalah bank-bank digital yang mempunyai ekosistem yang kuat. Ingat ya kata-kata ekosistem yang kuat. Jadi dengan banyaknya bank-bank kecil yang akan menjadi bank digital, saya mengecilkan, meminimalisasi menjadi hanya 6 bank saja, yaitu yang pertama adalah Bank Neocommerce atau BBB, yang kedua adalah Bank Raya atau Bank Agro, sedangkan yang ketiga adalah Alobank atau BBHI, yang keempat adalah MNC Bank atau BABP, yang keempat adalah Bank Amar, sedangkan yang kelima adalah, sedangkan yang keenam adalah Bank Bumi Arta, teman-teman. Ini yang akan saya bahas. Saya khusus memilih bank-bank ini karena dari penilaian saya mereka adalah dan akan mempunyai ekosistem yang sangat kuat di dalam menjalankan bisnis digital banking-nya. Ayo, mari kita masuk satu persatu. Bank Neocommerce. Yang pertama, strategic investornya saat ini belum didisclose oleh Bank BBB. Kemudian, untuk produk konsumtifnya, dia mempunyai produk Buy Now Pay Later yang akan dimasukkan kepada Akulaku, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Jadi hampir semua e-commerce dimasuki dengan konsep Buy Now Pay Later oleh Bank Neocommerce. Kemudian pinjaman cepat, yaitu untuk small medium enterprise dan warung. Jadi ini saya juga sedikit melakukan survei bahwa Bank BBB ini sangat agresif mendekati warung-warung kecil untuk mendapatkan pinjaman. Tapi memang saat ini dia masih melakukannya offline to online, gitu. Jadi marketingnya datang ke warung-warung, kemudian disuruh buat account, kemudian warung-warung itu banyak yang mengambil pinjaman dari aplikasi yang disediakan oleh para marketingnya. Kedua, berikutnya dia akan menjual produk investasi seharusnya dengan konsep reksadana atau dalam bentuk peer-to-peer lending. Kemudian yang terpenting juga adalah karena ini adalah bank digital, maka dia harus ada produk konsumtif, bukan konsumtif, produk kebutuhan dasar, yaitu pulsa, pembayaran telepon, dan PLN. Kemudian yang terakhir, kalau kita melihat Bank Neocommerce, dia tidak mempunyai base nasabah. Karena kalau kita lihat BBB ini adalah totally new, dia tidak punya footprint yang panjang di dalam ekosistem di Indonesia. Nah, jadi BBB itu selain right issue, dia juga akan melakukan private placement yang ditujukan untuk undisclosed strategic investornya. Saat ini strategic investornya belum diungkap. Kemudian untuk dari sisi nasabah, yang tadi saya bilang dia tidak ada base nasabah, makanya bila kita bongkar laporan keuangannya BBB, biaya pemasarannya sangat besar sekali dan juga biaya untuk development aplikasinya itu sangat amat besar. Tetapi bisa dibilang BBB adalah bank pertama yang jump into untuk memberikan pinjaman, sudah mempunyai produk kredit dan sudah dimasukkan ke dalam konsep aplikasinya. Ini untuk BBB. Kemudian kita akan pindah ke Alobank, yaitu BBHI. Strategic investornya seperti teman-teman ketahui adalah Salim Group, ada Buka, Traveloka, dan ada undisclosed, yaitu strategic investor berikutnya yang akan masuk. Untuk konsumtifnya, mereka sudah bekerja sama dengan Bukalapak, sudah mempunyai kerjasama dengan Indomaret, Traveloka, dan Megacorp Ecosystem. Nah, teman-teman tahu ya, Megacorp Ecosystem itu termasuk di dalamnya ada Transmart, ada Baskin and Robbins, ada Wendy's, dan berbagai macam
institusi finansial lainnya yang ada di dalam mega corporate system, mega corporate ecosystem maksud saya. Kemudian tentu dia mempunyai pinjaman cepat untuk retail, yaitu untuk retail dan juga toko Bukalapak. Kemudian mereka mempunyai produk investasi yang dimasuki melalui Mega Capital dan Asset Management, yaitu reksadana maupun saham. Kemudian pasti juga Alobank ada terkoneksi dengan kebutuhan dasar, pulsa, telco, dan PLN. Nasabahnya adalah nasabah dari mega ekosistem, dari partner, dan boosting dari iklan. Ya, dan teman-teman perlu ketahui bahwa Alobank ini adalah hanya sister company dengan Bank Mega. Jadi Bank Mega bukan merupakan parent company dari Alobank. Alobank ini langsung menginduk kepada City Corporation atau Khairul Tanjung Corporation. Jadi Alobank dengan Bank Mega adalah sister company. Kemudian, kalau ini adalah salah satu favorit saya, yaitu Bank Raya Indonesia atau Bank Agro. Dia mempunyai strategic investor saat ini, of course, yaitu BRI, yang kita tahu sangat amat kuat di dunia perbankan. Kemudian dia belum kelihatan kerjasamanya untuk produk konsumtifnya, saat ini belum available, karena setahu saya juga Bank Raya belum launching mengenai aplikasinya ya. Kemudian dia mempunyai pinjaman cepat untuk SME, Small Medium Enterprise, dan mikro, pedagang mikro, melalui nasabah-nasabah yang ada pada Pegadaian dan PNM. Kemudian dia memiliki produk investasi pasti, yaitu reksadana dan saham melalui BRI dan Reksa Sekuritas dan Aset Management. Dan tentunya dia terkoneksi dengan kebutuhan dasar, yaitu pulsa, telco, dan PLN. Sedangkan nasabah tidak perlu diragukan lagi, Bank Agro sudah mempunyai base retail customer yang berasal dari BRI, Pegadaian, dan PMN. Jadi mungkin teman-teman harus memahami bahwa ini tidak akan dibuat tubrukan, karena BRI itu nanti akan difokuskan masuk ke SMI, tapi skala korporasi yang sudah agak besar, tetapi untuk level di bawah korporasi besar akan diberikan kepada Bank Agro. Jadi sama sekali tidak tabrakan ya antara Bank Agro dan BRI. Nah, untuk nasabah bisa dibilang Agro adalah bank digital yang paling siap dari sisi nasabah, tinggal dimonetisasi saja. Dan saya rasa merupakan bank digital yang paling tepat sasaran, yakni akan menargetkan sektor mikroekonomi dan SME. Jadi spirit dari bank digital ini adalah untuk mencapai daerah-daerah dan menjangkau daerah-daerah dan nasabah-nasabah retail yang belum mempunyai akun bank. Sebenarnya itu tujuan dari Jokowi untuk mencanangkan dan mengizinkan adanya financial technology. Dan sekarang mulai berkembang menjadi bank digital. Menurut saya ini cukup baik. Nah, hanya perbedaannya kalau Bank Raya atau Bank Agro ini dia sudah punya base customer, tetapi dia belum officially launching produk maupun apps-nya. Oke, berikutnya ada MNC Bank. Seperti kita ketahui, saya tidak perlu menjelaskan strategik investornya, karena investornya adalah grup MNC sendiri. Untuk konsumtifnya, saya saat ini masih belum menemukan bahwa MNC bekerja sama dengan suatu e-commerce, tetapi dalam presentasinya memang mereka menjelaskan akan mulai masuk juga ke dalam dunia e-commerce. Tapi yang saya pengen tekankan adalah dia mempunyai ekosistem yang besar, yaitu di dalam MNC Entertainment. Kemudian dia juga mempunyai pinjaman cepat, diklaim nanti akan mempunyai pinjaman cepat untuk retail dan SME atau Small Medium Enterprise. Kemudian tentu dia akan mempunyai produk investasi, yaitu reksadana, saham, yang berasal dari MNC Sekuritas dan Aset Management. Kemudian dia pasti juga akan terkoneksi dengan pembayaran kebutuhan dasar, yaitu pulsa, telco, dan PLN. Nasabahnya merupakan dari ekosistem MNC dan juga berdasarkan iklan. Nah, ini pemaparan dari manajemen MNC sendiri. Kemudian untuk Bank Bumi Arta,
Strategik investornya seperti kita ketahui adalah Ajaib Sekuritas, yang iklannya sudah ada di mana-mana ya, Ajaib Sekuritas. Kemudian untuk produk konsumtifnya belum dicanangkan atau belum ditentukan. Untuk pinjaman cepat juga belum ditentukan. Untuk produk investasi pasti mereka memiliki reksadana saham melalui Ajaib Sekuritas dan Asset Management Partnership. Dan kemudian yang baru adalah mereka sudah memulai menyediakan platform transaksi untuk cryptocurrency. Saat ini terkoneksi dengan kebutuhan dasar pulsa, telco, dan PLN. Nah, tentu kebutuhan nasabahnya ini Bank Bumi Arta atau BNBA ini akan mengandalkan dari Ajaib Sekuritas, karena diklaim Ajaib Sekuritas ini sudah banyak sekali ya ininya nasabah retailnya. Nah, saya tambahkan sedikit untuk teman-teman, rumor yang beredar adalah bahwa Ajaib akan berusaha menjadi pengendali dari Bank Bumi Arta, sehingga ini yang berarti adalah mereka akan menambah porsi kepemilikan di dalam Bank Bumi Arta. Oke, itu hanya buat teman-teman ya, karena itu masih merupakan street rumors. Kemudian berikutnya adalah Amar Bank atau Amar. Strategik investornya adalah Investri. Konsumtifnya belum di-launch, karena masih, ya setahu saya saat ini adalah masih ada Tunaiku, tetapi itu impacting-nya masih less karena masih compete dengan peer-to-peer. Kemudian pinjaman cepatnya adalah Tunaiku, dan nanti saya yakin akan terintegrasi dengan P2P Investri. Produk investasinya adalah pasti akan melakukan kerjasama dengan Tanam Duit, yaitu reksadana yang merupakan partner Investri, dan akan mungkin bisa ikut jualan SBN Primary melalui Investri. Kemudian pasti terkoneksi dengan kebutuhan dasar, pulsa, telco, dan PLN. Nah, untuk Bank Amar, kenapa Bank Amar ini saya masukkan? Jadi saya melihat masuknya Investri ke dalam Bank Amar ini akan sangat membantu Bank Amar untuk dapat masuk kepada SMI dan bohir dari Investri. Dan jangan lupa ya, Investri itu juga mempunyai perusahaan e-commerce, dan Investri itu ada di 3 negara di Asia Tenggara. Jadi, seperti teman-teman mungkin sudah pernah mencoba Investri, jadi Investri selain melayani SME, Small Medium Enterprise, tapi dia terkoneksi dengan bohir yang sudah memberikan, bohir itu adalah pemberi kerja, yang sudah yang saya tahu adalah bohir yang terkoneksi dengan Investri ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai size cukup besar seperti HMSP, Sampurna, Unilever, dan lain-lain. Jadi masuknya Investri ini akan sangat menguntungkan Bank Amar, untuk Bank Amar bisa bermain di small medium enterprise dan juga bisa terkoneksi dengan bohir atau perusahaan-perusahaan TBK yang besar. Jadi penyaluran pendanaannya ini agak aman, bisa dibilang sangat aman, karena ya itu tadi, saya pernah mengalami Investri, dan saya melihat Investri ada salah satu peer-to-peer yang kuat di dalam mitigasi resikonya. Oke. Dan tambahan buat teman-teman, Bank Amar akan berencana melakukan right issue-nya di bulan Juli tahun 2022 ini. Itu masih estimasinya. Kemudian, apa sih yang membuat saya meyakini bahwa akan adanya ombak terakhir daripada para bank digital ini, yaitu adalah POJK 12 nomor 03 tahun 2020, di mana ketentuannya adalah modal inti sampai dengan 2 triliun per 2021, kemudian dilanjutkan modal intinya menjadi 3 triliun per 2022, kemudian modal inti harus tercapai atau harus merger. Ini, teman-teman, syaratnya. Untuk para bank-bank yang mempunyai modal inti masih di bawah 3 triliun. Oke, mari kita intip siapa saja. Untuk modal inti di bawah 3 triliun, seperti teman-teman lihat, saya sajikan di sini, ini adalah posisi total equity per laporan keuangan kuartal pertama. Ya, teman-teman lihat,
Dan ini adalah kekurangannya nih. Saya sajikan buat teman-teman. Satu-satunya digital bank yang sudah mencapai modal intinya adalah Alobank. Yaitu dia sudah bahkan melebihi dari 3 triliun. Ya, jadi teman-teman bisa lihat semuanya masih mengalami kekurangan modal untuk memenuhi POJK 12. Kemudian asumsinya lagi adalah sekarang kita mulai masuk ke asumsi ya untuk modal inti 3 triliun. Tadi teman-teman di posisi ini teman-teman sudah melihat bahwa pada kolom F ini saya memberikan ini adalah asumsi bahwa ini bukan asumsi, ini adalah posisi keuangan modal inti kekurangannya para digital banking, di mana hanya bank digital Alobank yang sudah memenuhi ketentuan modal inti. Di kolom G saya memberikan nilai right issue yang sebelumnya untuk masing-masing bank. Kemudian kolom H, ini saya kuning-kuningin, ini adalah merupakan angka estimasi dari saya. Ini angka estimasi dari saya, ya. Sehingga ini estimasi nilai kekurangan nih, nilai kekurangan ekuitasnya nih, ya teman-teman ya. Jadi kekurangan ekuitasnya saya sedikit adjust, diasumsikan dengan beberapa kelebihan mereka akan membutuhkan tambahan modal. Oleh karena itu, saya juga melakukan asumsi pada kolom I, penerbitan saham baru berdasarkan estimasi harga right issue yang dilakukan. Nah, jadi gini, kenapa saya jump into asumsi ini dengan memberitahukan bahwa para bank ini kemungkinan akan melakukan right issue, karena kalau menilik dari kinerja mereka, di mana mereka nih, kalau kita teman-teman melihat nih kekurangannya adalah 550 miliar minimum, dan bahkan ada yang sampai 1T, nyaris 1T, yaitu Bank Amar. Dalam 6 bulan kegiatan, dengan tersisa waktu hanya 6 bulan kegiatan operasinya, maka saya pastikan beberapa digital banking kalau hanya mengandalkan kegiatan operasi, mereka tidak akan mampu untuk memenuhi kekurangannya. Oleh karena itu, saya jump dengan melakukan asumsi bahwa mereka akan melakukan right issue kembali, ya teman-teman, di harga ini. Sehingga saya mendapatkan estimasi saham barunya juga di kolom I, dan ini di kolom J adalah estimasi dari right issue-nya. Oke, kemudian kita beralih, masih di dalam asumsi. Karena kita sudah menemukan asumsi saham baru, dan kemudian estimasi harga right issue, dan ini adalah perbandingannya book value per share ya. Perbandingan book value per share, ini adalah book value per share per kuartal 1 tahun 2022. Ini saya buatkan sajian estimasinya untuk book value per share berdasarkan ekuitas yang baru, yaitu setelah mereka melakukan penambahan modal melalui right issue atau private placement. Jadi yang kolom L ini adalah asumsi ya. Kemudian kalau kita melihat di PBV pada kolom M, PBV ini adalah kolom M ini adalah PBV berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama, sedangkan pada kolom N adalah estimasi PBV setelah right issue bila memakai harga pada tanggal 14 Juni. Jadi aku ingin ngajak teman-teman look forward untuk melihat ke depan. Apabila mereka sudah melakukan right issue, ya kita estimasi mereka sudah melakukan right issue atau penambahan modal, maka estimasi book value-nya akan seperti ini. Pada posisi penutupan harga 14 Juni. Ingat teman-teman, ini harga 14 Juni estimasinya. Jadi ini posisi book value mereka. Cukup rendah ya setelah kita lihat-lihat dengan estimasi forward looking ke depan. Bahwa mereka sudah melakukan right issue, dan dengan pada harga penutupan pada 14 Juni, berapakah forward PBV mereka? Nah, ada pada kolom N.
Ini adalah PBV forward setelah estimasi right issue. Oke, sekarang kita mulai masuk. Karena mungkin teman-teman banyak yang stres ya. Wah, ini kenapa saham-saham bank digital ini semua pada rontok? Bahkan saya sempat membaca sebuah ulasan menuliskan bahwa inilah akhir dari bank digital. Saya sedikit mau menggabungkan konsep technical analysis dengan fundamental. Oleh karena ini, saya akan memberikan penjelasannya. BBHI ini harga berdasarkan tanggal 15 Juni ya teman-teman ya. Di dalam Elliott Wave. BBHI itu kemarin tertinggi sebelum right issue yang ketiganya ya. Dia itu ternyata baru menyelesaikan ombak yang ketiga atau wave yang ketiga. Kemudian sekarang BBHI mulai masuk kepada wave 4 atau yang disebut dengan wave koreksinya. Dan pattern wave 4-nya adalah ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Tadinya saya estimasi dia sampai 2750 karena ada cluster Fibo. Tetapi kemarin pada saat di 3380 BBHI melakukan reversal. Ini adalah candle reversal nih, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya BBHI sudah menyelesaikannya, coba kita hitung ya. 1 2 3, ini bisa 3 nih dibilang nih. Untuk menuju wave C-nya ya. Jadi ini wave koreksi 4, ini A, ini B, dan ini C. Ombaknya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, menarik ya teman-teman ya. Ternyata udah menyelesaikan wave 4C. Jadi kalau udah wave 4C, maka wave berikutnya adalah tinggal mulai memasuki wave 5. Ini adalah untuk BBHI dengan estimasi harga di 15 Juni. Bottomnya terlihat sudah berada pada level 3380 dan 1330. Dan sudah melakukan reversal. Oke, sedangkan untuk BBB, ya, untuk Elliott Wave-nya, berdasarkan tanggal 16 Juni, nah, saya meyakini bahwa BBB ini juga baru menyelesaikan wave 3-nya waktu dia menyentuh angka 2.900 nih teman-teman ya. Jadi untuk yang nyangkut, saya baca di kolom komentar video saya mengenai BBB banyak banget yang nyangkut di level 2000-an. Nah, saya infokan ini BBB pada level 2.900 baru menyelesaikan wave 3-nya. Dan sekarang BBB sedang menyelesaikan wave 4-nya. Nah, apakah wave 4-nya sudah selesai atau sudah komplit? Mari kita hitung. Ini adalah wave 4. Terdiri dari wave 4A, ini wave 4B. Nah, ini yang menariknya nih. Saya pikir pertama juga ini adalah wave 4C-nya. Ternyata BBB membuat pattern seperti ini. Untuk wave 4C-nya BBB membuat pattern 5 ombak juga. 1, 2, 3 sampai bawah. Ya, kemudian masuk ke wave 4. Di wave 4 BBB melakukan pattern ABC lagi. Jadi ingat ya, ini pattern ABC, BBB melakukan lagi pattern ABC di dalam ombak kecilnya. Kemudian dia jeblos sampai ke wave 5. Nah, kalau teman-teman lihat di target wave 5 saya ini, ya di target wave 5 saya ini ada cluster Fibo nih, teman-teman. Cluster Fibo itu definisinya biasanya dia akan mantul atau menopang ya. Makanya ingat nih, saya gambar wave 5-nya di sini nih, saya tulis nih. Tadinya saya ada 2 ekspektasi wave 5-nya di level ini, 1040 1050 atau di level 940 945. Tapi teman-teman lihat chart hari ini tanggal 17 Juni, BBB itu hanya nyampe 1045 kemudian dia mantul. Ya, harapan saya adalah ini BBB sudah menyelesaikan wave 5 kecilnya atau menyelesaikan wave 4C besarnya. Ini wave 4, ini wave C-nya besarnya. Jadi apa artinya?
harapan saya adalah BBB akan mulai melakukan wave 5 terakhirnya atau wave 5 besarnya menuju target price yang di atas. Kuncinya gini, harga nanti wave 5 itu harus mengalahkan 2.900. Itu kabar baik buat teman-teman. Oke, kalau sedikit kembali ke BBHI, jadi target wave 5-nya BBHI pun dia harus mengalahkan level BBHI, ini berapa ya? Mungkin di level 7.500 ini harus dikalahkan oleh BBHI untuk wave 5-nya. Jadi kembali ke BBB, wave 5 itu harus mengalahkan level 2.900. Oke, kemudian berikutnya untuk teman-teman, saya akan berikan analisis agro. Agro dalam bentuk Elliott Wave per 15 Juni. Gambar ini merupakan dari courtesy dari teman baik saya, yaitu Petrus Suryadi, di mana ya ini sedikit agak kompleks ya wave-nya Elliott Wave, makanya saya minta pertolongan Pak Petrus Suryadi. Sama, BBB ini sudah mulai memasuki wave terakhirnya nih. Ini kan wave 3, 4, dan ini wave 5. Di mana wave berikutnya adalah tinggal wave kenaikan, teman-teman. Begitu. Jadi ini khusus untuk Elliott Wave-nya Bank Agro. Kalau teman-teman perhatiin ya, Bank Agro sekarang sudah mulai gencar memberikan iklan. Saya melihat di iklan online sudah mulai muncul, dan juga di LED di jalanan sekarang sudah mulai muncul iklan dari Bank Agro. Juga iklan di radio sekarang mereka sudah mulai agresif untuk muncul. Oke, ini adalah target wave 5-nya ya. Saya rasa level-level 800 memang sudah merupakan bottoming-nya dari Bank Agro. Kemudian BNBA, menarik. BNBA juga mulai masuk ke, sudah selesai wave 3, waktu dia right issue yang terakhir, ini ya, nilainya sampai 4.800. Itu adalah wave 3-nya si BNBA. Kemudian BNBA ini BNBA ini akan sedang dalam menyelesaikan wave 4-nya. Ini wave 4-nya BNBA, dan ini pattern-nya. Pattern A, ini pattern B, dan ini pattern C. Untuk pattern A-nya sendiri, untuk pattern 4C-nya sendiri, BNBA telah menyelesaikan pattern 5 ombak, yaitu 1, 2, 3. Kemudian ini wave 4 terdiri dari 3 wave. A, B, dan C. Ini dia yang C ini, wave C. Berarti BNBA tinggal menyelesaikan satu wave lagi, yaitu wave 5-nya. Estimasi saya adalah akan berada di level 1.300 yang merupakan wave terakhirnya dari BNBA. Ini estimasi saya. Makanya saya tarik garis. Ini adalah wave terakhirnya dari BNBA, yaitu di 12.95. Oke, kemudian berikutnya adalah Bank Amar. Ini menarik juga nih. Bank Amar juga sama, patternnya ini adalah wave 3 nih yang terakhir. Kemudian sekarang sudah memasuki wave 4, yaitu wave A, B, terus ini menuju wave 4C-nya. Ya, yang terdiri dari 5 ombak juga. 4B-nya ini saya melihatnya, ini seharusnya ini 4B, ini B, ini 1, ini 2, ya, ini 1 nih, maksudnya ini 1, kemudian ini 2, dan ini 3 nih, turunnya lebih dalam ya. Ini 3, 4, kemudian 5. Menarik ya. Dan 4-nya sendiri sudah membentuk, 4-nya sendiri juga sudah membentuk ini A, ini B, dan ini C nih, yang dibentuk oleh Bank Amar. Sehingga estimasi saya, kalau saya melihatnya, Bank Amar akan menyelesaikan bottoming-nya, mungkin worst scenario-nya adalah dia sampai 264. Ini dia. Ini bottoming-nya Bank Amar. Gitu. Ntar teman-teman mulai bisa masuk kalau Bank Amar sudah menembus resisten line-nya ini.
gitu. Oke, jadi nanti Bang Amar pun juga harus bisa menyelesaikan melebihi 570 atau 580 yang merupakan puncak dari wave 3-nya. Oke, ya ini targetnya. Sebenarnya targetnya ada di 280, 286, karena kenapa right issue-nya Bang Amar itu ada di level 280. Cuman kalau overshoot, sampai overshoot, level koreksi paling memungkinkan Bang Amar maksimum ada di 264. Then what next? Saya tanya teman-teman. After bottoming, what next? Tadi kita mempelajari adalah bottoming-nya. Baru kita akan mulai masuk kepada target price. Nah, target price ini perlu diingat, ini disusun dari estimasi forward PBV yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Ya. Setelah right issue tetapi forward PBV-nya, atau setelah melakukan penambahan modal. Nah, dengan berdasarkan data fundamental tersebut, estimasinya akan kita sesuaikan dengan pergerakan Elliott Wave, yakni wave 5 atau ombak kelima. Maka dari itu ini inline dengan judul Bank Digital Riding the Last Wave. Karena saya meyakini ke-6 bank yang tadi saya bahas adalah masih dalam fase wave keempatnya mereka. Oke, mari kita langsung jump into target price-nya masing-masing. Yang pertama BBHI. View saya ini adalah bottom-nya kemarin di 3.200 dan nanti bottom di 3.200. Mari kita proyeksikan BBHI high take minimumnya akan mencapai 10.130 karena dia harus mengalahkan posisi ini. Posisi di level 7.800 atau 7.900 ini harus dikalahkan. Oke, berapakah level 10.130 dengan book value per share yang baru, berapakah PBV-nya? Maka diestimasi PBV level di 10.130 itu akan berada pada 26,04. Menurut saya, teman-teman bisa cek, pada right issue sebelumnya PBV-nya BBHI sampai berapa ya? Kalau saya nggak salah hitung, PBV-nya BBHI yang sebelumnya itu sampai mencapai 80 sebelum dia right issue ya. Jadi, saya mengajak teman-teman untuk melakukan forward looking, dan ini adalah end wave-nya. Target saya ada di 10.130 dengan PBV sebesar 26,04. Ini data saya ambil berdasarkan penutupan 17 Juni hari ini. Kemudian, untuk BBHB, estimasi bottom-nya semoga benar-benar tadi kejadian di 10.45 atau di 10.50, dan dia tadi langsung melakukan rebound ya hari ini tanggal 17 Juni. Estimasi target price atasnya ada di level 3.780. Ini secara Elliott Wave. Maka, berapakah PBV-nya dengan estimasi book value per share yang baru? PBV dari Elliott Wave ternyata hanya mencapai 8,36 kali, teman-teman. Wow, ini sangat amat rendah sekali loh. Karena pada saat dia melakukan right issue kemarin, bahkan PBV-nya sampai sudah menyentuh, kalau saya nggak salah ingat tuh sampai 15 kali. Jadi, nanti dengan right issue yang baru, PBV-nya Bank Neocommerce itu ternyata masih di bawah kenaikan wave 3-nya. Saya ingat PBV sebelumnya ada di 15 kali, bila menyentuh level 3.780, maka PBV-nya hanya berada pada 8,36 kali. Kemudian kita berlanjut ke agro, di mana besar kemungkinan, maaf ya, ini saya buat estimasi karena agro belum selesai nih penurunannya, meskipun tadi saya sebut di 800, tapi karena teman-teman lihat ya, ini adalah wave 3-nya, dia panjang sekali nih. Nih, wave 3-nya agro. Ya, jadi saya yakin bahwa agro kemungkinan besar akan bottoming di level 735. Tapi sebenarnya di level 8, di bawah 800 pun teman-teman sebenarnya udah bisa masuk bank agro. Tapi lebih baik jangan kita mencoba bottom fishing, lebih baik teman-teman menunggu sampai trend line ini dijebol oleh agro.
trendline yang ini, teman-teman. Ya. Nah, estimasi saya bila level 735 ini tertembus oleh Bank Agro, bottoming di level 735, maka Bank Agro mempunyai target price di level ini. Ingat, intinya level sebelumnya harus dikalahkan untuk wave 5. Di mana saya mengambil level 3110 itu ditranslasikan dengan PBV yang baru berada pada 20,79 kali price to book value. Berikutnya adalah BNBA, juga ini wave 3, dan ini wave 4-nya. Saya estimasikan BNBA bottoming-nya akan berada pada level 1290. Kemudian target price BNBA sendiri adalah ada pada level minimumnya ada pada level 5.275. Nah, ini teman-teman ya. Bila BNBA berada pada 5.275, berapakah PBV-nya? PBV-nya ternyata berada pada 5,31 kali. Ya, teman-teman. Ini untuk BNBA. Per 17 Juni, target price BNBA akan berada di level ini. Kemudian untuk Bank Amar, saya estimasi mempunyai bottom Bank Amar ini ada di level 274, di mana target kenaikannya Bank Amar saya prediksi akan berada pada level antara 640 sampai 672. Untuk level 640, maka Bank Amar akan berada pada PBV 5,66 kali. Ini untuk Bank Amar. Kemudian untuk BABP, berdasarkan konsep Elliott Wave, ini saya yakini juga masih merupakan ini wave 1 dan ini wave 3 nih teman-teman. Wave 1, ini wave 3, dan ini wave 4-nya. Nah, sebenarnya ini udah bottom, udah kena nih. Ya, saya melihatnya sudah kena. Bottomnya ada di 123. Dan bila kita proyeksikan, maka target BABP itu akan berada pada level 687. Ini adalah target wave 5-nya dari BABP, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, kenapa saya meyakini bahwa wave 5 ini harus diselesaikan? Karena saya tidak yakin bahwa dalam kurun waktu 6 bulan, bank-bank digital ini akan mampu menambahkan modal inti dengan kegiatan operation-nya sendiri. Yaitu mereka perlu menambahkan minimum ada yang 550 sampai dengan 1 triliun untuk memenuhi ketentuan modal inti dari OJK. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa banyak dari bank digital ini akan melakukan right issue atau penambahan modal mungkin melalui private placement. Oke, sepertinya ini adalah bank digital yang terakhir. Ya, oh ya, BABP dengan target di 687 mempunyai PBV sekitar 7,16 kali ya teman-teman ya. Gitu. Teman-teman jangan bilang, ya kemarin saya nyangkut di 630, itu harga sebelum right issue. Tapi kan sekarang mereka udah right issue, jadi harganya turun. Oleh karena itu, target berikutnya ada pada 687. Di 687, maka PBV dari BABP itu berada pada 7,16 kali. Oke, sepertinya sekian dulu teman-teman penjelasan saya mengenai bank digital riding its last wave. Saya sudah mengupasnya dari sisi fundamental maupun dari sisi Elliott Wave mengenai possibility-nya untuk mereka mencapai target price yang saya berikan. Oke, bila ada pertanyaan, teman-teman bisa email ke email saya atau leave comment di video ini. Kemudian disclaimer informasi oleh ide investasi adalah saya saat ini mempunyai posisi pada saham Amar, BBB, BBHI, dan BABP. Tetapi saya tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang saya sajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum
di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data umum yang ada. Jadi, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam cuan multibagger dari Bank Digital. Sampai ketemu.